Sebelumnya, Tian Hao dan boneka setan langit memulai pertarungan sengit dengan kalajengking naga racun langit Mohi. Xiao Yan dan Dokter Peri Kecil berhadapan dengan dua Jenderal Mohi di tingkat Dozong Bintang 4 bernama Gin Hao dan Gan Hao. Dokter Peri Kecil mengatakan akan menghadapi mereka berdua dan Xiao Yan akan menangani gerombolan monster racun. Dokter Peri Kecil segera menyerbu ke arah Gin Hao dan Gan Hao. Melihat itu, Gin Hao juga melesat ke depan dengan mengayunkan kedua tangannya yang seperti palu. Dokter Peri Kecil menembakkan pilar Douchi ungu dan bertabrakan dengan dua palu sampai terjadi ledakan, menyebabkan Gin Hao terpukul mundur dan berkata, "Wanita ini sangat galak. Gan Hao, kenapa kamu tidak menyerang?" Gan Hao segera bereaksi dan segera melesat ke arah Dokter Peri Kecil dengan bilah tajam seperti belati bermata tiga. Di saat itu juga Gin Hao sekali lagi melesat ke arah Dokter Peri Kecil untuk melancarkan serangan kolaborasi. Di bawah serangan gabungan Gin Hao dan Gan Hao, Dokter Peri Kecil tetap santai. Langkah kakinya anggun dan tenang, sembari melambaikan tangannya, Douchi yang terpancar dan menembak ke arah mereka, memaksa serangan gabungan Gin Hao dan Gan Hao dibatalkan dan mereka buru-buru menghindar dan menjaga jarak. Dalam pertarungan ini, Gin Hao dan Gan Hao mengalami situasi terpojokkan dan tertekan dengan setiap serangan yang dilancarkan Dokter Peri Kecil. Sementara Xiao Yan menggunakan gerakan 3000 petir menuju ke arah gerombolan monster, mengeluarkan api surgawi kinclong dan dipisahkan menjadi dua api surgawi. Xiao Yan menggunakan kekuatan api hati yang jatuh. Segera riak gelombang energi api terpancar dan menyebar, lalu membakar seluruh gerombolan monster racun hingga meletus dalam radius 100 meter. Di saat Xiao Yan membakar banyaknya monster racun, Mohi di atas cakrawala meraung marah karena sudah tidak sanggup menghadapi setiap serangan kuat Tian Hao dan boneka setan langit. Dalam situasi tertekan ini, Mohi mengendalikan monster dan awan beracun bergerak ke arahnya. Xiao Yan menyadari tindakan Mohi ingin menggunakan kekuatan kabut beracun untuk diserap ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Namun Xiao Yan tidak membiarkan hal itu. Dia segera menggabungkan api surgawi lagi dan membentuk segel untuk menciptakan serigala api hijau. Saat serigala api muncul, ria energi api segera menyebar dan kabut racun di sekitarnya langsung tersebar. Mohi terkejut melihat kemunculan api surgawi di depan matanya. Memanfaatkan situasi Mohi yang teralihkan, Tian Hao tiba-tiba muncul di belakang Mohi dengan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat dan menghantam punggungnya. Mohi langsung muntah darah, tapi darahnya yang keluar segera dimanfaatkan menjadi panah darah dan ditembakkan ke arah boneka setan langit yang melesat ke arahnya juga. Boneka setan langit tidak menghindarinya dan tidak berefek. Saat tinju boneka setan langit yang ganas menerjang, Mohi berhasil menghindar, tapi dia semakin marah. Mohi segera merubah tubuhnya menjadi kalajengking naga racun langit yang besar dan mulai menghisap awan beracun yang diciptakan oleh ribuan monster racun. Namun Xiao Yan tidak membiarkan hal itu. Dia membentuk segel mulut serigala api, membentuk energi api dan ditembakkan dan menghantam awan beracun yang sangat besar, menyebabkan banyak kabut racun segera tersebar dan jumlah gas racun yang diserap Mohi sangat sedikit. Mohi menatap Xiao Yan dipenuhi kemarahan dan niat membunuh. Dia membentuk bola energi dan ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengarahkan serigala api ke depan dan dua kekuatan bertabrakan, menciptakan bola energi yang diselimuti petir, dan terjadilah ledakan besar. Ini menyebabkan Mohi terluka akibat api surgawi yang menyambar tubuhnya. Di saat itu juga boneka setan langit muncul di atas tubuhnya dan melancarkan tinju ke Mohi hingga dia menghantam tanah dengan keras. Mohi menjadi murka dan gila. Dia menembakkan cahaya pilar-pilar energi merah ke arah Xiao Yan dari ekornya.
Sioyan menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindari semua serangan itu. Setelah itu Tianhao berkata, "Sioyan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka setan langit untuk memukuli kepalanya." Wajah Tianhao menjadi serius. Kekuatan spiritual melonjak dari tubuhnya dan tangannya bergerak membentuk jaring-jaring spiritual. Dan akhirnya mengurung dan mengekang Mohi dengan erat. Mohi menggunakan kekuatannya untuk berusaha menghancurkan jaring spiritual, tapi itu sia-sia. Sementara Sioyan memerintahkan boneka setan langit untuk meninju Mohi. Mohi yang melihatnya menggunakan ekornya untuk menghentikan tindakan boneka setan langit. Namun Sioyan membentuk lagi serigala api untuk menerkam ekor Mohi. Pada akhirnya dengan pukulan ganas dari boneka setan langit, Mohi mati. Ginhao yang melihat pemimpinnya mati mengajak Ganhao balas dendam. Tetapi Ganhao berkata, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Dia langsung melarikan diri. Dalam keputusasaan, Ginhao juga ikut tancap gas melarikan diri. Setelah itu, Sioyan memurnikan mayat kalajengking naga racun langit dengan api surgawi untuk mengambil inti monsternya dan juga esensi darahnya. Sioyan berkata, "Pak Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memurnikan tubuhmu. Kamu akan segera dapat menggunakan tubuh fisik lagi." Tianhao sangat senang dan menepuk pundak Sioyan ketika dia berkata, "Bocah, bantuan ini tidak akan kulupakan selama sisa hidupku." Karena sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Sioyan pergi menuju arah utara. Dokter Peri Kecil dan Yesilan mengikuti di belakangnya. Mereka akhirnya sampai di suatu lembah di dalam gua yang dalam dipenuhi kabut racun. Dikarenakan berpacu dengan waktu, sebelum orang-orang dari lembah sungai es yang dipimpin Dozong Bintang 9 Puncak datang. Jadi untuk mengantisipasi ancaman ini, Sioyan perlu memurnikan tubuh Tianhao secepat mungkin. Selama proses berlangsung, Sioyan meminta dokter peri kecil dan yang lainnya harus menjaganya. Sioyan segera mengeluarkan tungku 10.000 binatang dan melayang di udara. Api surgawi dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam tungku pil. Setelah itu dia mengeluarkan banyak bahan obat untuk memurnikan pil jiwa kehidupan Yin Yang tingkat 7 terlebih dahulu. Sioyan memasukkan bahan-bahan obat itu satu persatu, seperti bunga wajah hantu, buah iblis kebangkitan jiwa, dan yang lainnya. Sioyan membakar semua bahan obat itu dengan api surgawi hingga menjadi bubuk. Saat semua bahan obat dileburkan, Sioyan memadatkannya menjadi gumpalan cairan dan mulai penyatuan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Sementara itu, Tianxi dan bawahannya menemukan jejak kematian kalajengking naga racun langit yang diambil intinya. Tianxi dan pasukannya segera mengikuti jejak aroma dari inti monster kalajengking naga racun langit untuk menemukan keberadaan Sioyan dan yang lainnya. Di sisi lain, dokter peri kecil dan yang lainnya masih menunggu Sioyan memurnikan pil obat hingga 7 hari lamanya. Saat ini cairan pil menjadi semakin padat dan pil obat sedikit lagi terbentuk. Tiba-tiba gelombang energi berfluktuasi keluar dari tungku pil seperti pilar. Awan menjadi gelap dan kilatan petir bermunculan. Sioyan sangat senang melihat itu karena sangat bermanfaat bagi boneka setan langit. Namun saat Sioyan mengeluarkan boneka setan langit, pil petir menghilang. Sioyan tercengang berkata, "Kenapa pil petir menghilang dengan sendirinya?" Dokter peri kecil dan yang lainnya segera menghampiri Sioyan. Yesilan mengatakan kabut racun di aliran dewa yang jatuh terlalu tebal. Mungkin itu karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil petir gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan sendirinya. Sioyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah itu Sioyan mengambil pil obat jiwa kehidupan Yin Yang dari tungku pil. Sioyan berkata,
karena pil obat telah berhasil dimurnikan. Selanjutnya adalah memurnikan tubuh. Xiaoyan mengeluarkan mayat Yunsan yang tertutup es. Awalnya Xiaoyan telah menyiapkannya untuk gurunya Yalao saat itu. Namun mayat setingkat ini tidak lagi menarik perhatian Xiaoyan. Ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Xiaoyan melemparkan api surgawi ke arah mayat Yunsan dan melelehkan es. Xiaoyan berkata, "Pak Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual." Mendengar itu, Tian Hao mengeluarkan seutas kekuatan spiritual dan diberikan ke Xiaoyan. Xiaoyan meraih kekuatan spiritual dan melemparkannya ke dalam mayat Yunsan. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tian Hao. "Konsumsilah, setelah aku memberikan kata, kamu harus segera masuk ke dalam tubuh ini." Xiaoyan mengeluarkan botol berisikan esensi darah kalajengking naga racun langit dan mengeluarkan esensi darah. Darah itu secara bertahap memasuki tubuh mayat Yunsan yang dikelilingi api surgawi. Tiba-tiba mayat Yunsan membuka matanya. Xiaoyan segera berteriak, "Pak Tua Yao, masuk!" Tian Hao yang dipenuhi kegembiraan segera melesat ke arah Yunsan saat mendengar teriakan Xiaoyan dan segera memasuki tubuh mayat Yunsan, tetapi dia segera berteriak kesakitan. Ye Xinlan di samping dokter peri kecil yang juga menonton penyatuan ini bertanya, apakah itu sudah berhasil diselesaikan? "Belum, Pak Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh itu. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar bangkit." Ekspresi Xiaoyan serius. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika gagal, habis sudah. Jadi Xiaoyan menyuruh dokter peri kecil dan Ye Xinlan berjaga di pintu masuk agar tidak ada gangguan. Boneka setan langit akan membantu. 2 hari telah berlalu. Tianxi dan pasukannya akhirnya menemukan keberadaan mereka. Dokter peri kecil dan Ye Xinlan segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Tianxi berkata, "Kenapa hanya kalian berdua? Aku ingat ada seorang bocah dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar. Minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini aku tidak akan membiarkan siapapun pergi." Dokter peri kecil berkata, "Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu." Dia menyuruh Ye Xinlan pergi untuk menjaga Xiaoyan dan Tian Hao. Tianxi berkata, "Sepertinya mereka semua bersembunyi di gua. Mungkinkah mereka terluka saat melawan kalajengking naga racun langit?" Tianxi tidak peduli tentang kepergian Ye Xinlan, tapi dia ingin menjajal kekuatan tubuh racun dokter peri kecil, karena sebelumnya dia pernah bertukar pukulan dengan orang bertubuh beracun dan mengalami cacat di mata kirinya. Sementara pasukannya diperintahkan menjaga 4 penjuru lembah ini dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Tianxi berjalan ke depan mengatakan tidak akan membiarkan siapapun hidup kecuali dokter peri kecil. Boneka setan langit melesat ke arah Tianxi dan melancarkan tinjunya yang kuat. Di saat itu juga, Daoji melonjak dari kedua tangan dokter peri kecil dan membentuk 2 ular besar dan diarahkan ke Tianxi. Dokter peri kecil juga mengeluarkan pedangnya dan melesat sembari menghunuskan pedangnya. Tianxi tersenyum melihat 3 serangan dilancarkan secara bersamaan ke arahnya dari 3 arah. Dia langsung membentuk domain as. Dokter peri kecil, boneka setan langit, dan 2 ular besar langsung membeku di tempat. Tianxi menyelimuti tangan kirinya dengan udara dingin untuk menyerang boneka setan langit yang membeku, menyebabkan boneka setan langit terpental. Setelah itu menghancurkan 2 ular besar hanya dengan mengeluarkan hembusan angin dingin salju. Tianxi juga langsung memberikan pukulan ke arah dokter peri kecil yang menyebabkannya terpental. Tianxi menciptakan telapak tangan es besar dan muncul di depan dokter peri kecil seperti kilat. Dokter peri kecil mengeluarkan seluruh daojinya dan membentuk pertahanan untuk memblokirnya. Namun perbedaan kekuatan terlalu besar, menyebabkan pertahanan runtuh dan dokter peri kecil muntah darah hingga dia terhempaskan ke dinding batu.
Di saat itu, boneka setan langit menembakkan shuriken di punggungnya, tapi dengan mudah diblokir. Tidak berhenti di situ, boneka setan langit juga melesat dan melancarkan tinju yang kuat. Tianxi mengepalkan tangannya dan berubah menjadi tinju es. Dan tinju es segera diadu dengan tinju boneka setan langit, menyebabkan ledakan besar. Namun dalam adu kekuatan ini, boneka setan langit kalah dan terlempar keras hingga menghancurkan beberapa batu besar dan tertancap ke dinding lembah. Tianxi mengarahkan pandangannya ke arah dokter peri kecil dan membentuk jarum-jarum es yang segera ditembakkan. Dokter peri kecil segera membentuk perisai Douchi untuk memblokirnya. Tapi di bawah serangan beruntun dan kuat itu, pertahanan dokter peri kecil hancur dan dia terluka cukup serius. Tianxi berkata, "Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan orang terakhir yang memiliki tubuh racun. Dengan patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es dan kau memiliki kesempatan untuk hidup." Wajah dokter peri kecil sedingin es, dan Tianxi tiba-tiba mengurung dokter peri kecil di dalam pilar batu es. Dokter peri kecil sudah tidak mempunyai pilihan selain menggunakan tubuh racunnya. Namun saat dia akan melepaskan tubuh racun menyedihkannya itu, suara Xiaoyan tiba-tiba bergema. "Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tua di sini." Ekspresi Tianxi menjadi sangat suram saat melihat Xiaoyan perlahan keluar dari lembah, karena saat dia merasakan aura Daozun dari Tianhao yang baru saja menerobos. Tianxi secara alami ketakutan dan mencoba bernegosiasi agar Tianhao jangan ikut campur. Sangat disayangkan Tianhao sama sekali tidak menganggap serius lembah sungai es. Melihat situasinya sudah berbalik, Tianxi tidak punya pilihan. Dia dan pasukannya segera membentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Segera esensi darah mereka dikorbankan untuk membentuk naga es yang besar dan mendominasi. Naga itu segera diarahkan untuk menerkam Tianhao. Ekspresi Tianhao santai. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk garis-garis tata ruang di depannya. Itu menyebabkan naga es hancur berkeping-keping, menyebabkan Tianxi dan pasukannya batuk darah dan terluka cukup serius. Tianxi tidak menyangka formasi yang dia perkirakan bisa menekan Tianhao yang baru saja mencapai Dozon bintang 1 gagal total. Dalam situasi kritis ini, Tianxi membentuk tata ruang dimensi untuk melarikan diri bersama 3 pasukannya. Namun Tianhao tidak membiarkan hal itu. Dia mencoba menggagalkannya dengan memanipulasi ruang dan waktu. Pada akhirnya Tianxi menggunakan 3 pasukannya sebagai tameng untuk bertahan hidup dan berhasil melarikan diri melewati celah ruang dimensi.